Kenapa DPR sering banget di demo, tapi DPD jarang? Bayangin Indonesia itu kayak satu sekolahan yang besar. Di sekolah itu ada pengurus OSIS dan ada ketua kelas dari perwakilan masing-masing jurusan. DPR itu ibaratkan pengurus OSIS, Pak. Mereka yang ngebuat aturan dalam hal ini undang-undang, mereka yang nentuin pihak mana yang dapat anggaran atas kegiatan dalam hal ini APBN, dan ngawasin jalannya kebijakan kepala sekolah dalam hal ini pemerintah. Sedangkan DPD itu dianalogikan kayak ketua kelas dari masing-masing perwakilan jurusan. Tugasnya ngebawa aspirasi, usulan, ide dari jurusan yang mereka wakilkan. OSIS, ini jurusan kami jurusan IPA, laboratoriumnya bocor, tolong dibenerin dong. Kami dari jurusan IPS, buku-bukunya udah pada lapuk, beli yang baru dong, dan lain sebagainya. Nggak berhenti di situ. Setelah aspirasi itu dibahas dan disahkan oleh pengurus OSIS, para perwakilan ketua kelas ini masih harus mengawasi berjalannya kebijakan yang menyangkut paut soal jurusan yang mereka wakilkan. OSIS, kayaknya kebijakan A setelah dijalankan terlalu memberatkan jurusan kami jurusan IPA deh. Kayaknya anggaran untuk jurusan kami jurusan IPS belum adil deh. Jadi kalau DPD itu ngebawa suara dan mengawasi, sedangkan DPR itu membahas dan mutusin. Itu tadi analoginya. Terus pertanyaannya, kenapa anggota DPR lebih sering banyak di demo daripada anggota DPD? Jawaban simpelnya adalah karena DPR adalah pihak yang kerjanya paling kelihatan. Lu bayangin, Pak, mereka yang ngebuat aturan. Udah begitu, mereka yang bagi-bagi anggaran. Jadi wajar kalau rakyat pertama kali marah pasti ke mereka. Jadi kalau OSIS kita benci karena mereka yang membuat aturan ketat, sedangkan ketua kelas kita anggap teman yang dengerin curhatan kita. Kebayang ya? Nah, DPR dan DPD itu nggak bisa kerja sendiri-sendiri, Pak. Dua-duanya ini nggak boleh bubar. Mereka saling berkesinambungan. DPR nggak bisa kerja sendirian karena sangat mungkin keputusan yang disahkan, kebijakan yang dibahas, itu sama sekali nggak nyambung sama masalah di tiap daerah. Pun DPD nggak bisa kerja sendirian karena usulan yang mereka bawa, aspirasi yang mereka bawa itu perlu dibahas dan diputuskan oleh anggota DPR. Dalam rangka menyambut HUT DPD RI yang ke-21, ini menjadi momentum bagi kita anak muda untuk sadar bahwa ekspresi anak muda dalam hal politik itu tidak cukup dengan turun aksi ke jalan dan berisik di sosial media. Itu bagus, tapi akan lebih bagus kalau ada aksi nyata. Kita tahu sistemnya, kita tahu alur aspirasi yang tepat, dan yang paling penting, kita mempersiapkan diri untuk menggantikan mereka yang duduk di sana. Kalau kita terus-terusan nyalahin pihak lain tanpa tahu alur aspirasi yang tepat, tanpa mempersiapkan diri untuk menggantikan mereka, sama aja bohong. Kita marah-marah, minta pejabat ini itu turun dari jabatannya. Terus setelah mereka turun, lalu apa? Siapa menggantikan? Kita. Orang kita juga masih sama buruknya kok. Mereka tuh perwakilan rata-rata rakyat Indonesia, perwakilan dari kita. Kalau rakyatnya, kalau kitanya sendiri masih sering bohong, apatis, curang, kerjain makalah pakai joki, jangan harap kita diwakilkan oleh orang-orang bersih juga. Kalau rakyatnya membaik, kalau kitanya membaik, maka kedepannya kita akan diwakilkan oleh orang-orang baik juga. Selamat HUT DPD RI yang ke-21. Dari daerah kita bersatu menuju Indonesia maju. Dan untuk generasi muda, jangan cuma bisa turun demonstrasi, tapi persiapkan diri dari